Info Mas Agung. Bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau melanjutkan perjalanan menuju Swiss Van Java. Posisi saya baru keluar homestay pukul 9.07 WIB. Lama perjalanan sekitar 32 menit dengan jarak 16 km. Oke, Bolo, kita gas ke Swiss Van Java. Seperti apa kondisi jalannya? Tetap di info Mas Agung. Posisi masih di sekitar kota Wonosobo, Bolo. Ya, ini jalan masih di sekitar kota. Jadi belum terlihat jalan yang berkelok-kelok, jalan yang naik turun seperti dambaan para riders piye sing bahasake piye, touringes ridingers gitu, Bolo. Sebelah kanan itu terlihat Sindoro Sumbing, Bolo. Ini kayaknya pinggiran kota Wonosobo. Jadi banyak perumahan yang dibangun di sini, termasuk tadi tempat kami menginap itu juga di dalam perumahan. Kita ikut jalur Google Map saja, dan ini diarahkan ke kiri. Oh maaf, ke kanan teman-teman. Bolo, maaf, ke kanan Bolo. Oke Bolo. Perum Sentosa. Ya benar, ini kota tapi di pinggiran gitu. Jadi banyak dibangun perumahan ya, seperti kota-kota lain. Biasanya kan perumahan itu supaya dapat tanah murah tapi masih dekat dengan kota, jadi dia menyebarkan penduduk ya, termasuk ikut andil dalam penyebaran perluasan kota juga ini kalau sudah dibangun perumahan-perumahan ini. Karena kalau ada perumahan, nanti ada penghuninya, dari situ ada pergerakan perekonomian, Bolo. Ya, Bolo, inilah pemandangan kota Wonosobo. Ini masih masuk kota Wonosobo tapi di pinggiran, Bolo. Ciri-ciri kota pinggiran itu sekali lagi tuh berkembang perumahan-perumahan itu biasanya kota tapi pinggiran. Itu ciri khas pengembangan kota. Oke, Bolo, kita berjalan sangat santai nih, Bolo. 40-50 km, dan ya namanya Wonosobo itu setiap jalan kita disuguhi view-view pemandangan perbukitan yang indah dan cantik. Nah itu depan itu tidak tahu itu Sindoro apa Sumbing. Bolo, Google Map mengarahkan kita untuk berbelok kiri. Jalan depan itu adalah Jalan Dieng Wonosobo. Jadi itu jalan utama, Bolo. Jalan utama Dieng ke Wonosobo. Tapi ya itu kanan Wonosobo, kiri Dieng. Tapi kalau saya lihat di map tadi, kita nanti arahnya ke kiri. Kalau Dieng ke lurus. Ya, begini kondisi terkini jalur utama Dieng Wonosobo atau Wonosobo Dieng. Lumayan ramai, ya, jalannya kecil untuk jalan utama termasuk kecil.
Ini jalur utama Wonosobo Dieng, kita diarahkan untuk belok kiri ke arah Telaga Menjer. Jadi kita nggak tahu kita ngelewati Telaga Menjer apa nggak tahu, tapi ini diarahkan untuk ke wisata Telaga Menjer belok kiri. Bolo kalau mau ke Dieng lurus ya. Nah, tapi Swiss Van Java ini nanti juga kalau saya lihat di map juga tembus Dieng. Tapi kita mutar. Ya, kalau Dieng jalan utamanya lurus, kita akan mencoba mutar ke kiri. Ya, nggak tahu lewat Menjer apa enggak. Kalau enggak usah karena saya sering ke sana. Terus kita ke Swiss Van Java, nanti naik Sikarim, kemudian sampai Dieng juga sama. Baru kita pulangnya nanti cari jalur lain. Begitu Bolo, ini kita belok kiri ke arah Jalan Telaga Menjer. Ya, kita lihat seperti apa jalurnya. Jangan di skip-skip Bolo. Kalau ke Dieng, mobil seperti depan itu masih bisa ngatasi Bolo. Tapi kalau bus besar nggak bisa. Bus besar harus di bawah. Di bawah nanti tadi bawa ini banyak tempat peristirahatan, rest area yang di sana menyediakan shuttle-shuttle untuk naik. Nah biasanya wisata sudah tahu nanti udah booking gitu. Kalau bawa bus besar, karena nggak mungkin bus besar naik ke Dieng. Jalannya sempit dan pasti berbahaya. Ya, teman-teman kalau naik ke Dieng persiapkan saja untuk kendaraannya, menyesuaikan dengan jalan yang kita lalui. Ya, ciri khas Dieng itu begini jalannya Bolo. Nah, ciri khasnya begini. Ya, meliuk-liuk. Jadi pastikan kendaraan kita fit. Kalau ini saya konsentrasi jalan ya, bukan konsentrasi video biar begini saja, karena ya jalannya begini. Oke Bolo, Menjer kanan kita diarahkan ke kiri Bolo. Nah, bedanya nanti pisah jalurnya ke Menjer ini. Terus sejauh 1 kilometer. Kondisi jalan kalau boleh saya nilai di angka 8 atau 9 lah. Ya Bu ya. Kriteria 8 atau 9 itu besar. Besar itu kalau simpangan mobil tidak perlu berhenti atau memelankan laju. Kemudian halus. Nah ini jalannya nggak ada tambalan sama sekali ini. Halus. Kita lihat pemandangannya bagus Bolo. Sebelah kanan itu hamparan perbukitan khas Dieng. Setelah 300 meter, belok kiri. Sekarang jam 9.37 dan suhu udara masih terasa dingin. Walaupun mataharinya terang benderang tapi tetap dingin. Nah ini banyak jeep-jeep wisata yang mengangkut wisatawan mengelilingi menikmati indahnya Wonosobo Bolo. Terus sejauh 2 kilometer. Ini kebun apa Bu ya? Tomat.
perkebunan tomat kanan jalan. Wis mantep lek. Iso gedelian ya, Bu. Iso gedelian. Dan seperti ini pemandangannya Bolo, Wonosobo, Swiss Van Java perjalanannya. Ini lokasi yang kita tuju masih sekitar 6,5 km lagi Bolo. View-nya keren nih Bolo. Ini kalau kita punya rumah di sini tuh setiap hari healing Bolo. Ya, itu kalau kita punya rumah di sini, nanti di atap rumahnya dikasih apa jenenge terbil, kayak bandulan angkling-angkling apa kayak lincak ngono selingguhan ning kono, ya toh, wedangan, cerita karo koncone wis jan healing tenan Bolo. Nah, kita lihat pemandangannya Bolo. Belok kiri ke Jalan Sigari. Masih sekitar 4,8 km lagi untuk lokasi yang kita tuju yaitu Swiss Van Java. Ya, saya masih berusaha buat nyalip ini mobil supaya nggak di belakangnya persis, atau malah saya mau jaga jarak saja. Oh, bisa disalip nih. View-nya Bolo. Mantap. Sampean harus ke sini Bolo. Ya, sampean harus ke sini. Jalur Wonosobo arahkan ke Swiss Van Java. Ya, nanti kita ambil jalur di Menjer, tapi ada pisahan jalan ke kiri Swiss Van Java, ke kanan Menjer ya. Pokoknya harus ke sini. Luar biasa Bolo. Itu bukit semua, di belakang kita itu Gunung Sindoro Sumbing. Ya. Yang ini iki sing digoleki. Ambil video apa, Bu? Ambil video apa? Enggak usah. Ada. Mas jane nggo tongsis kok, Bu. Ya, begini Bolo kondisi jalannya. Pelan-pelan Anda memasuki pemukiman. Oke. Iya, Bolo coba bayangno main dhewe ning kono piye, Bolo? Keren iki, Bolo. Ya, kalian kalau lihat jalan dengan kondisi seperti ini, jangan ngebut. Ya, pelan-pelan saja sambil kita nikmati. Allahu Akbar, luar biasa ciptaan Gusti Allah. Ngono Bolo. Nah, terus kalau sampean sendiri, terus ingat sama orang tersayang di rumah. Besok mau tak ajak ke sini, ya gitu Bolo. Kalau jalur ini memang saya baru pertama kali. Kalau ke Swiss Van Java-nya sudah sekali, hari ini mau kedua. Si Karim juga mau kedua ini, tapi jalurnya beda. Saya jalurnya dari Telaga Menjer, habis motocamp itu. Rame, masih enak sini enak juga gambar, tapi enggak apa-apa. Bolo, aku heran loh Bolo, padahal nek panen kuwi ngusungi saka dhuwur tekan ngisor iki Bolo. Dipikul kok ya kuat ya. Nah, misalnya kebunnya di atas sana, terus panen gawane medhuk kentang ning ngisor ya. Oke, kita ada tanjakan, saya fokus ke jalan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kiri jalan, lihatlah.
eh nggak tahu itu Sindoro apa Subing. Saya fokus jalan saja wis. Biar istri saya yang lihat-lihat. Wah, kali ratuku bensin, Bu. Ya, Bolo. Mantap sekali. Enggak, saya mau berhenti lihat yang sebelah kiri kayak apa. Tadi belum bisa lihat. Saya shoot sebentar. Oke, seperti ini. Wow, Sindoronya sana. Bismillahirrahmanirrahim. Depan ada tanjakan tajam itu terlihat dari sini. Oke. Kayaknya sini deh. Ya ini udah masuk ini 1 kilometer, berarti kan sini Swiss Van Java-nya. Mau turun sini apa sana? Sini dulu ya. Oke, Bolo, kita mau istirahat di sini dulu sambil lihat-lihat pemandangan, Bolo. Ya, eh Swiss Van Java itu kalau di map masih sekitar 1,5 kilo lagi ke arah sana. Ya, tapi ini ada pemandangan bagus juga. Ya, kemarin ke sana itu yo sama sih. Bentuk pemandangannya seperti ini, cuman lebih luas ya. Nah, ada ini. Swiss Van Java tuh ini, Bu. Nah, kita udah sampai lokasi, Bolo. Swiss Van Java itu sini. Untuk pemandangannya seperti ini, Bolo. Kita lihat pemandangan fullnya. Ya, sudah sampai. Ya ini memang jalannya naik terus. Info, Bolo, posisi di Swiss Van Java, ya pemandangannya luar biasa, Bolo. Jadi ini tengah jalan ini di tengah bukit, terus dikelilingi bukit-bukit dari kiri ke kanan sampai belakang itu bukit semua, Bolo. Oke, bisa dilihat ya. Sampean harus ke sini. Ya, boleh bawa mobil, boleh bawa motor. Kalau bawa mobil nanti naik jeep, kalau bawa motor, nah
kita bisa berhenti kapan saja, di mana saja, menikmati pemandangan. Oke, Bolo. Ya, Bolo. Kita sudah lewat Swiss Van Java. Selanjutnya kita mau menuju ke Sikarim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Doakan semoga lancar, selamat sampai rumah kembali. Bukit apa itu namanya? Curug Sikarim. Ya, Curug Sikarim ini terkenal dengan tanjakan yang ekstrim. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya berusaha untuk berusaha untuk berhati-hati. Bolo. Ini posisi jalannya full tanjakan dan kita lihat saya ini tarik gasnya full ya teman-teman, 45 km per jam ini saya tarik gas full ya. Ini tanjakannya tinggi banget ya. Ini saya tarik gas full itu hanya jalan sekitar 20 km per jam sekarang ini. Bun. Ya, di depan ada tanjakan, saya fokus jalan dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu, fokus dulu, Bu. Pernah sekali. Wah, keminggiran ini, Mas. Wih, mantap jalannya. Bismillah. Ibu bisa nggak agak ke depan? Bokongnya mepet depan. Ya, teman-teman, kita sampai ke Curug Sikarim. Atas sana, masih atas sana. Mau turun enggak Ibu atau hanya di motor aja? Kalau turun sini. Ya, kita lihat dulu. Kita lihat dari atas pemandangannya. Kalau turun tadi ke sana, masuk ke air, parkir sana. Coba kita nyari pandangan dulu di sini, Bolo. Hah? Mau ngopi di situ? Enggak. Nah, di sini, Bolo. Bolo, di sini tempatnya para touring-touring mengambil foto. Kita coba berhenti dulu. Lagi bojoku seneng nek jak ngene iki, Bolo. Oke, ya seperti ini kondisi Curug Sikarim terbaru. Sana itu terbentang luas Kota Wonosobo, kemudian bukit dan itu ada curug yang terkenal. Terus tanjakan yang tajam itu di atas itu
Bismillah nanti kita ke sana, semoga lancar. Nggak usah ya, kita ke sana. Itu naik kalau kalau ke Dieng kan lewati sana, harus sana. Yang Medeni itu. Oh, ini naik sana. Itu loh, atas dulu. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, iyalah. Wah, ini sih bahaya tuh. Aspal ngelotok ini loh. Bismillah, bolo tanjakan Cikarim. Ya, yang bahaya itu yang aspal ngelotok itu loh. Jadi cokotan bannya itu nggak kenceng. Bolo. Luar biasa tanjakannya. Nah, ini aspal-aspal ngelotok ini bahaya ini. Wah, jalannya rusak. Bismillah. Nggak usah. Mana ya tanjakan yang Ini, oh, ini tanjakan yang viral tuh. Nah, ini bahaya ini. Yang jalan-jalan nggak rata ini yang bahaya. Jadi banyak itu bisa ngesot. Waduh, bolo. Nggak kuat, bolo. Sambil surung ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Huh. Airok tidak kuat di tanjakan Cikarim. Dan sebenarnya bolo yang bahaya itu aspalnya ini loh bolo. Aspalnya ini kalau rata itu bisa sebenarnya ya, tapi karena aspalnya ini ngelotok jadi licin, banyak pasir, putaran rodanya itu eh, nggak bisa nemplek plek gitu bolo. Ini saya turun tadi nggak kuat, sudah saya coba siksak tapi tetap nggak kuat. Airok naik lagi aja ya bu, naik lagi aja ya sampai atas itu ya kan. Nah ini aduh. Pripun kuat betul? Kuat pak. Kuat. Aman.
Tak kasih info bolo, ini tanjakan Sikarim, ya. Itu juga ada yang nggak kuat itu. Motornya bebek ya padahal ya. Ya, jadi kalau curamnya curam-curam, cuman yang membuat parah itu jalannya yang rusak, ya. Itu nggak kuat. Termasuk orangnya. Orangnya juga udah nggak kuat. Oke, bolo, pengalaman pertama naik di tanjakan Sikarim luar biasa. Nggak tahu ini skill saya yang kurang bagus atau motor saya yang kurang kurang sehat, saya nggak tahu ya teman-teman. Tapi memang banyak yang nggak muat sih, nggak kuat. Kalau ini jeep wisata. Ya Om, siap Om, kasih Om. Ya ampun itu. Nggak takut jadi telek. Stop dulu nih. Stop. Ini harusnya jaga jarak Iya, nggak kuat. Dipikirkan aja. 50 meteran. Luar biasa ini tanjakannya. Keren-keren. Ya, kawan-kawan yang amatir, ya saya termasuk amatir juga. Pokoknya harus benar-benar hati-hati, pastikan motor Anda dalam kondisi fit. Oke, saya mau ambil gambar di sini dulu. Saya mau lihat tanjakan Sikarim. Oh iya, iya. Nggak apa-apa, ini udah minggir banget, Pak. Itu motor apa ini sih? Toyota Calya.